Halo, assalamualaikum sahabat. Aduh, ketemu lagi nih. Udah lama ya kita nggak ketemu-temu ya. Oke sahabat, gue pengen kasih informasi sedikit nih tentang keanehan atau beberapa keanehan dari motor Kawasaki Ninja 250 SL. Sebenarnya itu keanehan buat gue aja sih. Kalau misalkan buat yang lain-lainnya ya mungkin bukan keanehan, mungkin hal yang lumrah. Tapi kita cekidot yuk, keanehan apa aja yang ada atau yang terdapat di motor Kawasaki Ninja 250 SL ini. Baiklah sahabat, yang pengen gue kasih tahu keanehan yang pertama adalah nih, ini kan motor harganya lumayan mahal ya pada saat di launching waktu barunya itu sekitar 30 jutaan lebih deh pokoknya ya. Lalu dengan motor harga 30 jutaan, dia mika lampu ininya nih, mika lampu bagian depannya ini gampang banget retak-retak sahabat. Karena pemakaian lampu di utamanya itu masih bohlam halogen. Jadi itu keanehan menurut gue, kenapa ya dengan harga yang 30 jutaan lebih, kenapa nggak dipakein atau diganti pakai bohlam yang sudah LED gitu sahabat. Oke, itu ya keanehan yang pertama menurut gue ya. Sekali lagi nih, persepsi atau asumsi berdasarkan gue aja, bukan berdasarkan yang lain-lain ya. Itu yang pertama, tapi ini udah gue ganti pakai bohlam LED, walaupun lampunya nggak terlalu terang benderang, tapi so far lumayan oke lah buat menghindari supaya mika lampu depannya nih nggak terlalu cepet retak gitu sahabat. Oke, lalu kita lanjut lagi aneh yang berikutnya di spot lainnya. Cekidot lagi sahabat, yuk. Baiklah sahabat, untuk keanehan yang berikutnya adalah di bagian ini nih, speedometernya, di bagian kokpit lah ya. Oke, yang pengen gue sampaikan, ini terlalu kecil dan minim fitur sahabat. Nih gue nyalain ya, fiturnya kalau misalkan sama motor yang keluaran 2016 Suzuki Satria injeksi punya gue, itu jauh banget ya fiturnya di speedometer. Oke, tampilannya cuman seperti itu aja sahabat. Bahkan kalau untuk tampilan LCD displaynya itu belum negatif speedometer ya. Jadi dia kurang kelihatan tuh. Kalau misalkan di Suzuki Satria biasanya dia kalau misalkan ada sorotan cahaya bisa merah atau bisa kelihatan lah. Kalau ini kan nggak terlihat jelas gitu. Fiturnya juga minim. Cuman ada odo, trip A, trip B, terus jam, sama ini kecepatan speedometernya, lalu putaran RPM, sama ukuran takaran bensinnya. Udah kayak gitu aja. Dan tombolnya cuman ada 2. Tombol pilihan, select untuk mengatur atau mereset odo dan jam. Gitu aja sahabat ya. Nih sekali lagi gue nyalain dan matiin. Ada informasi-informasi di bagian sini nih. Ini informasi di bagian sini ada lampu. Kalau N ya netral, terus ini ada overheat, terus lampu dekat, lampu jauh kalau misalkan nyala mesinnya, sama lampu sen. Nih gue nyalain ya. Oke, gue nyalain. Itu lampu dekat, lampu jauhnya kalau misalkan dipencet nyala. Lampu sennya, lampu sennya cuma satu aja sahabat. Sorry gue lupa tuh, lampu sennya cuma gini aja. Jadi untuk tombol kiri kanannya tetap lampu sennya di bagian situ. Sama yaitu logo overheat, logo aki misalkan habis gitu ya, atau akinya udah berkurang dia bakalan nyala. Gitu aja sahabat ya. Ini menurut gua satu keanehan ya dengan motor yang 250 cc, fiturnya minim di bagian speedometernya. Oke, sekali lagi ini persepsi gua aja. Habis itu kita lanjut bagian mana lagi yang aneh dari motor ini, cekidot yuk. Lanjut lagi sahabat, keanehan yang terakhir nih ya. Jangan banyak-banyak keanehannya. Oke, gua kasih lihat di bagian sudut bawah sini nih, di bagian piringan atau disnya. Ini gua nggak tahu kenapa ya, heran, ini bautnya cuma ada 1, 2 di sini, sama 3 tuh kayaknya ngumpet di bagian sini nih, bagian dalam nih nanti ya. Gue geser. Dan ini ada lubang baut tuh ya. Di bawahnya juga ada lubang baut. Itu nggak terpakai sahabat. Harusnya kan kalau misalkan memang udah setupnya, ini nggak perlu lagi nih, nggak perlu ada lubang ini lagi nih, lebih tuh di piringan dis cakramnya ya. Menurut gue sih itu aneh. Menurut gue aneh. Tapi ini memang dari sananya sahabat, dari pabriknya tuh kayak gitu. Nih gue geser sedikit ya, biar kelihatan bautnya lagi. Mudah-mudahan sih kelihatan ya.
Nih, kelihatan nggak nih di kamera? Tuh ya, ada nih bautnya. 1, 2, cuman ada 3. Sementara di disknya ini ada 6 lubang. Gitu sahabat. Gue nggak tahu sih ini kenapa bisa begitu. Aneh juga menurut gue ya. Tapi ya so far sih aman-aman aja sih, nggak ada masalah, nggak ada kendala apapun gitu sahabat. Oke. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan atau kita sudahi aja videonya, lanjut ke kesimpulan. Cekidot lagi yuk. Oke, baiklah sahabat. Ini kita masuk ke terakhir nih sahabat ya, kesimpulan ya. Tadi kan udah gue jelasin ya keanehan-keanehan yang terdapat dari motor Kawasaki Ninja 250 SL ini. Tapi gue sambil dudukin deh ngasih kesimpulannya ya. Biar apa namanya? Biar yang keanehan-keanehan tadi bisa tertutupi dengan motor yang gue dudukin, atau tampilannya kalau misalkan didudukin tuh tetap sporty dan keren gitu sahabat ya. Oke, kesimpulannya adalah ini biarpun motornya ada beberapa keanehan yang tadi gue sampaikan, tapi so far sih ini tetap keren sahabat ya, dibandingkan dengan motor yang sekelasnya atau motor yang 150 cc yang sport fairing juga. Itu menurut gue ini memang salah satu pilihan yang menurut gue sah-sah aja sih buat dimiliki gitu sahabat ya, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus menjelekan produk atau merek motor lain. Menurut gue ini cukup jadi pilihan kita semua. Oke, gitu sahabat ya. Aduh, batuk juga. Oke, gue rasa cukup itu aja sih kesimpulannya. Dan menurut gue misalkan kalian mau atau berkenan main motor yang model-model sport fairing kayak gini, ini ada yang Ninja Mono yang tahun lamanya, atau ada yang Ninja SL yang tahun terbarunya. Tapi ini udah discontinue ya sahabat ya. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen main motor kayak gini, kalian harus belinya second gitu. Pilih yang bagus-bagus, pilih yang kilometernya masih rendah, dan dites juga mesinnya kalau misalkan kalian mau beli. Lalu keanehan yang tadi gue sampaikan itu bakal jadi acuan atau referensi kalian kalau misalkan kalian mau beli motor second. Jadi kayak misalkan di bagian lampu depan, di bagian speedometernya memang minim fitur, lalu di bagian di belakangnya memang bautnya nggak ada full gitu ya. Ya kayak gitulah. Menurut gue cukup sampai di sini videonya. Sampai ketemu lagi sahabat di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.